Assalamualaikum, halo sahabat Pulmo, salam sehat untuk sahabat Pulmo Undri. Terima kasih sudah setia mendengarkan podcast Departemen Pulmonologi FK Undri. Ada banyak informasi seputar kesehatan dan topik menarik lainnya yang bisa kita dapatkan di setiap episodenya. Selamat mendengarkan podcast Departemen Pulmonologi FK Undri. Selamat pagi, salam sehat untuk sahabat podcast Pulmonologi FK Undri. Respirasi dimanapun berada pada saat pagi hari ini. Pada pagi hari ini kita jumpa lagi pada acara podcast kita mengenai tema sangat menarik pada pagi hari ini, yaitu tentang TB laten. Nanti akan kita bahas bersama narasumber kita yang sudah hadir pada pagi hari ini bersama Dr. Rohani, spesialis paru konsultan. Selamat pagi dok. Pagi, Dr. Anggi. Bagaimana kabar? Sehat. Anggi juga ya sehat ya. Terima kasih dok. Pada pagi hari ini kita akan membahas tema mengenai TB laten. Oke. Dan selama ini sering mendengar TB paru, atau TBC paru itu. Ya. Istilah TB laten ini mungkin jarang didengar oleh sahabat-sahabat podcast pada pagi hari ini. Mungkin bisa sedikit menjelaskan mengenai TB laten ini. Oke, terima kasih. Saya sapa dulu ya teman-teman, Bapak Ibu yang mendengarkan acara pagi ini kita dari Prodi Pulmonologi ya Pak Undri. Jadi pagi ini kita temanya TB laten, itu Dr. Anggi ya. Dr. Anggi menanyakan apa bedanya TB paru dengan TB laten. Yang biasanya kalau TB paru itu TBC, biasanya langsung TBC ya. Jadi kalau saya sebut TBC dulu. Jadi kalau TBC kan biasanya itu jelas memang orang ada penderita TB. Ya, apakah dia yang terkonfirmasi secara bakteriologis ataupun secara klinis, dan itu intinya ada gejala ya, tentunya dengan pemeriksaan lain, hasil pemeriksaan darahnya positif atau negatif, jadi kita golongkan dia apakah dia penderita TB paru yang terkonfirmasi secara bakteriologis atau yang secara klinis. Nah, kalau TB laten itu dia ada kuman TB di dalamnya, ya, ada tubuhnya, tetapi dia tidak memberikan gejala, ya, gejalanya nggak ada, ya. Terus kita lakukan pemeriksaan fototoraks normal, kemudian kita cek juga pemeriksaan darah juga normal. Intinya dia kuman TB ada di dalam tubuhnya, tapi dia boleh kerja. Kenapa? Tubuhnya mampu mengeliminir, ya. Jadi nggak mampu dia tubuhnya. Cuma masalahnya adalah suatu waktu apabila sistem daya tahan tubuh si orang tersebut menurun, nah ini akan menyebabkan menjadi penyakit TB paru tadi. Nah, makanya sekarang kan lagi naik daun nih TB laten ya, lagi naik daun. Kalau selama ini orang heboh dengan TB karena kita punya program karena TB ini kan dia dari program pemerintah ya. Kalau kemarin kita kan 2030 eliminasi TB, 2050 kita end TB. Tuntas TB ya. Tuntas TB ya kan, TB dalam arti tidak ada lagi kematian karena TB, zero death, zero suffering, dan zero new infection. Jadi tidak ada lagi kematian karena TB, tidak ada lagi kasus TB, dan tidak ada lagi infeksi baru karena TB. Atau minimal di bawah 1 kasus per 1.000.000 penduduk itu sampai 2050. Tapi kan sekarang 2030 eliminasi TB. Jadi kalau TB laten memang lagi program yang lagi ini ya dijalankan oleh pemerintah, karena ini kita memutus santai, takutnya jangan nanti TB menjadi TB yang aktif. Nah kalau begini kan nggak siap-siap di kerjaan kita, kan TB ini mungkin dari Anggi dulu kecil saya kecil TB ini sudah ada, tapi sampai sekarang tetap juga jadi masalah. Jadi TB laten itu sendiri berarti sudah ada kumannya dalam tubuh kita. Iya, tapi tubuhnya mampu ya mengirim sehingga keluhan gejala-gejala seperti orang pada TB itu nggak ketemu, nggak ada. Dia normal seperti kita. Mungkin Anggi ataupun saya mungkin sudah ada ya tiap hari kita melakukan ini ya, pemeriksaan pengobatan tentang TB. Apalagi ada kejadian TB di Indonesia sendiri. Kita nomor 2 sekarang kan, juara 2 kalau juara kelas biasanya kalau makin tinggi lagi makin bagus. Jadi kalau TB yang kedua. Juara 2 dari di bawah India gitu. Itu dia. Dia dengan total kemudian untuk faktor risiko dong, faktor risiko seseorang itu
atau kelompok-kelompok yang berisiko terkena TB laten itu sendiri siapa aja sih? Jadi kan begini, TB laten kan kita kan endemis TB ini. Iya. Toh nggak mungkin semua kita cek deh untuk apakah dia laten apa enggak. Betul. Nah, kita dari program pemerintah yang kita jadikan sasarannya dulu untuk kita untuk TB laten itu satu penderita HIV, oke? Ya, kemudian kedua orang yang kontak dengan penderita TB tapi terkonfirmasi bakteriologis, tuh. Yes. Yang ketiga dia non HIV, tidak ada HIV tapi ada tapinya, terutama orang-orang dengan imunokompromis, artinya dengan daya tubuh rendah, misalnya orang yang cancer mendapat kemoterapi, orang yang pemakaian obat imunosupresan, atau orang baru transplantasi itu digolongkan, bisa kita jadi sasaran. Satu lagi apa yang non HIV jadi sasaran? Itu orang-orang dengan misalnya pada tempat tinggal yang padat, misalnya seperti asrama. Ya, jadi kayak asrama itu banyak padat ini ya. Kemudian penjara itu jadi sasaran. Jadi oleh sirkulasinya kurang dan kepadatannya itu lebih banyak orangnya dibanding mungkin satu tempat yang seharusnya tidak segitu banyak orang di dalamnya. Itu sasaran nomor satu, itu yang tiga itu dulu. Karena nggak mungkin semuanya itu diperiksa, enggak. Tapi sekarang yang paling utama yang tiga tadi. Jadi orang HIV, orang dengan kontak dengan TB yang terkonfirmasi tapi secara bakteriolognya darahnya positif. Kemudian yang non HIV tapi sasarannya mana? Yang tadi itu yang orang yang kompromis. Kemudian yang tadi yang dengan orang yang dengan kepadatan tadi tidak sirkulasinya. Iya, sirkulasi yang kurang tadi. Jadi memang ada kontak pada pasien atau pada keluarga yang memang sudah terinfeksi TB. Iya, TB itu lebih. Jadi sekarang kan prokodnya dijor-joran nih. Kalau TB laten kan lagi jor-joran misalnya, jadi sekarang setiap pasien yang konfirmasi secara patologis itu langsung, biasanya kalau kita karena rumah sakit oke lah kita punya wilayah kerja, tapi kalau puskesmas punya, tapi kita rumah sakit juga kalau itu positif terkonfirmasi bakteriologis kita laporkan ke dimana dia tinggal puskesmasnya. Nah, mereka yang melacak untuk melakukan pemeriksaan screening sekarang. Kemudian dok, mengenai bicara TB laten ini, ada nggak pemeriksaan kita jika curiga dengan kita kontak dengan pasien atau orang yang positif TB atau TB? Pemeriksaan apa aja yang mungkin bisa kita lakukan? Karena kan masyarakat takut mengetahui sudah terinfeksi atau belum. Kira-kira apa ya pemeriksaan? Iya. Jadi kalau untuk TB laten, jadi kalau kita bisa TB paru yang ini yang seperti biasa kita lakukan itu pemeriksaan dengan dahak, ya, dengan pemeriksaan dahak. Tapi kalau TB laten, tapi karena kita garis bawah satunya gejala nggak ada. Oke. Kemudian dari hasil pemeriksaan, karena kita mau menegakkan kita harus pemeriksaan lengkap ya, gejala nggak ada. Kemudian dari hasil pemeriksaan sebetulnya juga negatif, karena dia negatif, oke kita cek dulu dengan foto toraks, ada nggak, mungkin bisa aja nah negatif kemungkinan foto toraksnya positif, ya kan? Kita cek foto toraks, kita lihat juga bersih, ya kan? Nah ini kita pikirkan. Tapi jadi nggak kayaknya tadi ya, ada riwayat sebelum ininya yang ada kontak. Jadi untuk pemeriksaan itu ada pemeriksaan dengan tes berkulit ataupun dengan pemeriksaan IGRA. Kalau berkulit mungkin bisa dikerjakan dan itu murah, ya kalau IGRA udah nggak sedikit mahal. Dan kalau berkulit kan itu biasanya gratis kalau saya nggak salah. Karena itu ada bantuan sih kalau saya nggak salah. Iya. Infeksi atau hubungan atau tidak? Iya, karena kan kalau intinya kan kalau sekarang ini lagi program pasti nggak jor-joran lah ya, karena untuk mencapai tujuannya nanti. Mengenai TB laten ini, kalau sudah terinfeksi kuman mikrobakteri tuberkulosis penyebabnya itu bisa nggak terjadi nanti TB aktif? Bisa, makanya kan tadi kan sekarang kan TB laten mencegahnya. TB laten ini kenapa kan harus diobatin? Ya, kita kan intinya apa? Mencegah. Ya, mencegah supaya jangan menjadi TB yang aktif. Jadi harus diobatin. Makanya sekarang kan ada nama istilah TPT, terapi pencegahan tuberkulosis itu TB laten tadi. Itu harus diobati. Jadi tapi jelas dulu ya memang ini TB laten ya. Jadi jangan, karena pengobatannya kan
kan beda ya, TB laten dengan TB yang TB paru itu beda. Jadi harus benar-benar ini memang benar-benar TB laten supaya tidak salah pengobatannya. Jadi harus diobati. Jadi memang ada kontak dan ada Iya. uji berkulit sama desmantul. Iya, makanya sasarannya tadi sebelum saya sebut 3 tadi itu paling penting karena kalau saya berbagi kalau semua itu jadi karena kita endemis mungkin ada kita ini semua ada juga nih mungkin ya, tapi untuk yang sekarang untuk yang program yang 3 tadi itu dulu sasaran utamanya itu dulu ya. Kemudian untuk makanan sendiri dok, untuk mencegah kita menjadi dari TB laten itu untuk makanan sendiri ada yang perlu kita siasati. Tapi intinya gini ya, TB laten intinya apa satu terapi dulu dong, terus makan laten itu udah pasti. Kemudian apa kalau TB laten itu kan karena imunitas yang baik ya, jadi dia tubuhnya mampu mengaliri dari kumannya tadi. Nah supaya tidak berkembang gimana? Ya berarti kita akan daya tahan tubuh dong itu nomor 1. Apa itu ya bisa aja mungkin pola makan karena lifestyle kita olahraga yang benar ya, istirahat cukup ya, standar PHBS lah, pola hidup bersih dan sehat yang tadi gitu aja. Mungkin perlu menjaga kontak. Iya, intinya jadi juga kalau dia sudah jelas emang ada keluarganya yang menderita TB, ya yang penderita ini juga diobatin, ya kan? Kemudian apa yang penderita tadi pakailah masker, paling tidak kontak secara langsung, gitu ya. Jaga jarak ya, tapi nggak juga sampai kita diskriminasi, nggak seperti itu juga ya. Kadang-kadang kan banyak tim pasien atau nanya dok kalau pakai TB itu boleh serumah nggak dok? Jadi kita bersatu kamar nggak? Jadi jangan nggak seperti COVID ya, agak beda kasus lah ya. Kalau minumnya boleh. kalau COVID kan dia akut, TB kan dia kronik ya, sekian pas sampai berapa minggu baru muncul ini ya. Tapi kan nggak sampai terjadi diskriminasi maksud saya gitu. Yang penting satu, kalau memang jelas dia yang menderita TB ya udah obatin. Intinya TB ini bisa disembuhkan. Itu kuncinya TB paru bisa disembuhkan. Nanti untuk sahabat live video maupun yang menyaksikan pada pagi hari ini juga kita buka sesi pertanyaan nanti dok. Ya, sesi boleh. tanya jawab narasumber yang sudah hadir pada pagi hari ini mungkin bisa tulis di kolom komentar, nanti pertanyaannya akan kita bacakan akan dijawab oleh narasumber. Dan mengenai TB laten lagi dok, ada nggak vaksin-vaksin yang khusus untuk kita mencegah dari TB ini sendiri? Sebenarnya kan begini ya, kalau vaksin yang secara langsung untuk ini sekarang nggak ada, tapi kan lagi dikembangkan. Ya. Itu vaksin TB kan lagi dicobakan dan lagi di penelitian. Tapi intinya kalau mungkin kita semua kan dapat vaksin BCG waktu kecil, cuma masalahnya kan vaksin BCG itu sekian dia temporer, ada waktunya. Makanya hanya BCG bisa membantu, intinya walaupun sudah divaksin BCG karena dia bersifat kerja vaksin itu tidak menetap dan temporer sekian lama jadi hilang efektivitasnya. Artinya walaupun sudah divaksin BCG bisa kena TB, tapinya keluhannya mungkin tidak seberat tanpa orang yang tidak mendapat vaksin, sama kayak COVID dulu ya, yang tidak mendapat vaksin yang mendapat vaksin pasti gejala keluhannya lebih minimal, lebih ringan dibanding orangnya belum mendapat vaksin. Ini masih mengenai tadi dokumen dibahas mengenai yang COVID. Sekarang apalagi kita baru bebas dari pandemi COVID, ada nggak kemungkinan pada pasien COVID itu dok muncul gejala-gejala TB laten itu menjadi tidak aktif? Pengetahuan. intinya ini ya, jadi bedakan dulu apakah dia memang COVID, dia memang masih COVID aja atau dia memang ada TB-nya tapi tidak ada gejala. Ya tidak diketahui karena kan selama kita hampir 2 tahun ini kan orang berubah juga takut ya. Jadi mungkin sudah ada keluhan, sudah kita tidak diobatin tiba-tiba aja gitu. Pas terkonfirmasi COVID, ketemu juga TB-nya bisa aja, bisa aja. Ini kita ketahui, pasien juga nggak tahu gitu ya. Karena selama ini kita juga takut diperiksa segala macam, tapi gitu dia COVID mau tidak mau dia harus diperiksakan, PCR kan data positif, data kita juga dari pemeriksaan juga ketemu dia udah hanya positif ya, mungkin bisa aja tapi nggak diketahui dari pasien. Kemudian untuk pencegahan terapi pencegahan tadi dok, untuk dewasa sama anak-anak, untuk terapi pencegahan untuk mencegah dari TB laten dan TB aktif itu sendiri ada perbedaannya? Jadi gini, jadi kalau
eh, pada yang ini tadi kan 3 sasaran ya. Iya. Jadi kalau misalnya pada pasien HIV, Iya. nanti kata nih pasien pada penderita TB dia yang aktif terkonfirmasi secara bakteriologis, apabila misalnya dia penderita HIV itu langsung kasih TBT, tapi dalam arti memang tanpa ada gejala. Itu ingat. Dan jika dia pasien di bawah 5 tahun, Iya. itu langsung kasih TBT. Yang ada di web kota kan? Iya, di web kota. Tapi spesialis sampai dengan di bawah 5 tahun, tapi dengan memang tidak ada keluar dengan gejala ini. Tapi gitu dia di atas 5 tahun, lakukan ada screening. Seperti biasa kita cek dahak, dan pada dahak negatif kita konfirmasi dengan kemudian fototorak apabila jelas memang nanti yang di atas 5 tahun tadi ini atau yang dewasa tadi memang tidak ada kelainan fototorak, tidak ada hasil dahaknya negatif dan keluhan tidak ada, gejala tidak ada seperti keluhan gejala TB, kasih TBT. Tapi kalau untuk dia sudah kontak dengan TB spesial untuk HIV dan 2 tahun itu kasih TBT langsung, jadi programnya ada. Berarti langsung dikasih terapi. Iya, TBT, terapi bicara tuberkulosis. Berarti memang ada rentang waktu perbedaan. Iya, jadi makanya tadi kan saya sebut tuh untuk yang HIV dan di bawah 5 tahun itu langsung kasih TBT. Iya. Tapi bila dia di atas 5 tahun lakukan screening seperti untuk pemeriksaan TB laten tadi, ya dari jaringan nggak ada, kemudian cek haknya, konfirmasi juga kalau memang mau lihat kita konfirmasi fototorak, apabila negatif semuanya, dan ini baru dikasih TBT itu di atas 5 tahun. Ya, di bawah 5 tahun langsung kasih TBT dan apabila penderita HIV yang dia HIV dia kontak itu langsung dikasih TBT. Dok, ini udah masuk ada beberapa pertanyaan dari para penonton dari kita. Bisa dibacakan aja pertanyaan. Boleh. Ya, Dok. Yang pertama mungkin dari N. Budi Banyu. Tadi sudah ada bahas mengenai apakah ada vaksin. Iya. Dan untuk pertanyaan yang kedua dari N. Kiniko, Dok. TB laten itu kan tidak menunjukkan gejala. Ya. Apakah TB laten bisa menularkan penyakit ini ke orang lain seperti TB biasa? Beda pasti. Ya. Penjelasan intinya kan kumannya tapi gejala nggak ada, jadi tidak menularkan. Beda kalau pada TB, kalau yang dari bakteriologis yang masuk sekarang, itu yang menularkan. Tapi kalau TB laten tidak menularkan. TB laten itu menularkan melalui dompet. Iya. Sedangkan dia batuk, terlalu lama itu sama. Iya, sebenarnya TB laten sendiri Tidak ada, gejalanya kan nggak ada. Ya, sama mungkin kalau kita cek mungkin kalau screening mungkin positif juga TB laten. Iya. Terima kasih. Mungkin untuk sahabat-sahabat live yang mendengarkan di rumah untuk tempat kerja saya ini, mungkin bisa menuliskan pertanyaannya di kolom komentar. Sebenarnya kita menunggu pembahasan lebih dalam. Dan selanjutnya Dok, ada pertanyaan juga Dok dari sahabat-sahabat Facebook dari RWS Putri Dok, menanyakan apakah bisa TB laten menjadi TB aktif dan apakah ada makanan tertentu yang harus dikonsumsi supaya tidak menjadi TB aktif kembali. Ya tadi kan di depan juga sudah jelaskan ya. Kalau dia pada memang sudah jelas ya penderita TB laten, tapi kan konsepnya TB laten itu harus diterapi. Kenapa? Ya kan? Supaya tidak kita membuat sementara tidak berkembang menjadi TB yang aktif. Makanya tetap. Jadi kalau untuk TB laten tetap harus diterapi. Jadi bisa aja memang TB laten berkembang menjadi TB aktif apabila ya sudah tahu dia tapi tidak terapi. Kemudian juga apabila suatu saat daya tahan tubuhnya menurun, ya otomatis dia akan bisa menjadi untuk TB yang aktif. Terima kasih. Untuk selanjutnya dari Ali Okta mungkin menanyakan apa saja pemeriksaan sederhana yang bisa kita lakukan. Tadi sudah dijelaskan. Iya, ya. Untuk deteksi TB laten, ya kita bisa namanya tes berkulit. Nah, tapi berkulit itu bisa rumah sakit, puskesmas juga ada kok. Di puskesmas ada. Kalau apalagi dengan Ikra, kalau Ikra mungkin agak sedikit lebih mahal, atau mungkin karena dia ada bantuan mungkin gratis. Tapi
Tapi ya, jadi untuk mendeteksinya kita bisa pakai namanya tes tuberkulin atau dengan pemeriksaan gejala tadi. Kita memang bahwa rapid assay. Itu mungkin lebih sampai jadi pakai darah ya. Iya, dia pakai darah dan juga harganya yang lumayan lah. Nah, lebih sekarang kita Sederhana ya tes mantok tadi itu tuberkulin tes nanti. Itu sudah terjawab untuk pertanyaannya. Berdasarnya ini ada pertanyaan dong. Apa saja yang meningkatkan risiko terkenanya TB laten ini dari punya si tadi dong pertanyaan kedua itu. Ini baliknya ke awal lagi. Balik lagi. Karena kan dia kan kalau TB laten itu kan biasanya dia kontak dari orang yang penderita TB paru, ya, terpapar bakteriologis. Jadi intinya gimana supaya nggak memutus ya, intinya ya yang penderita TB tadi ya diobatin, ya kan? Karena dia berhenti di paru diobatin, itu mata rantainya. Saya kan pengobatannya disebut tadi data TB itu jelas pengobatannya sembuh, ya. Jadi diobati pada TB-nya, kemudian apa? Yang penderita TB tadi ya pakailah masker, supaya dia tidak secara langsung menularkan ke orang lain. Gitu. Cuma kan banyak nih biasanya pada pekerja-pekerja biasanya kita sering ditanya nih, dok ini pasien saya ini, karyawan saya, berapa lama sih ini bisa bekerja? Dia udah TB boleh nggak kerja? Sering kita tanya ya. Kalau begitu kita jawab lagi ini seperti ini. Kalau mau dari segi aman, dia kan minimal 2 bulan ya harus selesaikan pengobatannya fase awal dengan syarat hanya negatif. Itu kalau memang mau yang aman dan kita yang safety-nya. Cuma kan masalahnya balik lagi perusahaannya, dia punya regulasinya seperti apa. Dan kalau dia punya kita mau seperti itu. Ya supaya perjalanan TB ini udah nggak kemana-mana, kita mau seperti itu. Cuma ya balik lagi ya, kita balik lagi. Ya tergantung dari ketentuan dan regulasi dari tempat dia kerjanya lagi. Seperti itu. Kemudian ada lagi pertanyaan dari sahabat-sahabat pendengar. Untuk pengobatan dari TB laten sudah dijelaskan ya Dok. Ini dari Protonegoro. Dan TB laten ini apakah perlu diobati Dok? Sudah, harus diobati. Jadi pengobatannya ada. Jadi pengobatan TB laten itu memang agak berbeda dengan TB paru yang mungkin Bapak Ibu atau yang mendengarkan acara ini tahu ya, karena sekarang karena TB paru ini kan lagi concern ya, lagi concern untuk pemerintah. Jadi obatnya pun gratis ya, gratis. Dan memang kalau jenis obatnya berbeda dengan TB paru biasa. Kalau TB laten itu kita obatnya lebih dikit, ya, pengobatannya juga lebih pendek ya. Jadi ada yang memakai GNR selama 6 bulan, atau dia bisa memakai panduan GNR dengan rifampicin itu selama 3 bulan, atau dia bisa pakai GNR dengan rifapentrin yang diminum seminggu sekali dan selama 3 bulan. Nah, sebenarnya kan obat TB laten ini kan ada juga memang seperti yang obat TB yang biasa FDC gabungan. Sebenarnya obat TB laten juga ada seperti itu. Emang seperti itu. Dia pakai. Nah, cuma masalahnya karena belum banyak dan belum tersebar merata, jadi disarankan apabila memang yang rifampicin GNH dan rifapentrin belum ada yang gabungan paket ini, sebaiknya pakai DNH ini selama 6 bulan. Rifapentrin sendiri itu sudah ada beberapa ini sudah ada data, tapi saya nggak tahu nggak merata juga. Ada rifapentrin ada. Iya. Kemudian Dok, ada pertanyaan lagi Dok dari sahabat-sahabat pendengar. Untuk tadi berapa lama sudah dijawab oleh narasumber kita. Kemudian kriteria anak yang termasuk berisiko terkena TB laten ini Dok. Ada nggak kriteria anak yang bisa tertular? Iya, makanya tadi dari ada ya. Jadi kan di depan tadi saya sudah jelaskan sasaran siapa aja yang akan terkena TB laten ya kan. Tadi pertama penderita HIV, kemudian orang yang kontak dengan terkonfirmasi secara bakteriologis, kemudian yang non HIV tapi orang-orang yang imunokompromis atau orang yang tinggal pada tempat yang kepadatan penduduk. Nah, kalau misalnya tadi untuk terapinya
special case apabila tadi penderita yang terkonfirmasi secara penderti tadi itu kontak pada pemerintah HIV itu langsung dikasih DBT. Terus kemudian pada anak yang di bawah 5 tahun tanpa menang apapun langsung dikasih DBT. Nah, jadi bisa. Tapi gitu anak yang di atas 5 tahun bukan screening. Screening kita Screening tetap ya, 5 tahun apa screening, tetap screening. Iya, kan namanya alatnya kan memutus mata rantai ya, menjadi TB yang aktif ya, di bagian seperti yang biasa. Jadi itu memang untuk sasaran yang sekarang ini. Jadi peran keluarga orang tua. Iya, karena kenapa sasaran? Karena belum banyak juga tersebar seperti keterbatasan mungkin kalau deteksi ya. Kalau untuk Inggris diharapkan mungkin pada beberapa orang mungkin bisa karena harganya mahal. Tapi kalau untuk berkulit juga kadang-kadang ketersediaan juga terbatas dan mungkin kadang-kadang sering ada, kadang-kadang ada enggak gitu. Jadi makanya kadang-kadang tetap bantu sekarang secara program, kita kan secara program, secara program yang tidak tadi itu yang kita sarankan. Iya, di screening. Iya, itu sasaran utama dulu yang di screening. Yes. Iya, itu. Mungkin untuk menarik sekali dok untuk pembahasan kajian ini. Untuk selanjutnya dok, ini kan kasus TB laten ini dok, di Indonesia sendiri seperti yang dijelaskan tidak ada angka-angka dari memang luar biasa. Mungkin ada siasat-siasat untuk para pendengar hingga tidak lagi tidak lagi sendiri dok, misalnya di lingkungan kerja sendiri, lingkungan di rumah, ada saran-saran atau pesan jadi sebenarnya sederhana ya, yang ada di Bilaten itu dari mana orang dari di satu. Jadi kalau memang ada keluarga sampai juga mungkin berguna ya dari bapak ibu atau teman-teman yang mendengarkan acara ini ya. Jadi ini mungkin bisa juga disampaikan nanti ke temannya, ke tangganya, keluarga siapapun gitu ya. Karena kita sekarang konsennya banyak di sini. Jadi andai kata misalnya ada penderita memang TB, ini apa ya berobat lah. Nah, selalu segera lakukan pengobatan. Saya sebut tadi, kalau TB ini kan jelas sembuh dia, ya bisa sembuh ya, dengan pengobatan yang benar dan yang teratur. Baca. Kemudian apabila memang dari yang kontak tadi ada beberapa TB lawan, segera juga diterapi. Intinya apa? Supaya tidak untuk sementara rantai tidak menjadi TB yang aktif. Jadi siklusnya itu jangan itu jadi kita putus mata rantainya. Jadi sama-sama diobati. Kemudian satu lagi TB laten intinya apa? Jagalah daya tahan tubuh. Karena kan kalau kita infeksi, kan 3 yang berperan, ya kan? Nah, tubuh, imunnya sendiri dan lingkungan. Kalau infeksi kan kita cuma di luar, ya. Jadi antara salah satu yang terganggu itu akan menimbulkan gejala dan gangguan penyakit. Jadi mencegah mungkin prinsip mencegah lebih baik dari mengobati ya kalau pertama jaga waktu pengobatan mencegah mungkin lebih pendek daripada pengobatan. Terima kasih. Selanjutnya mungkin ada pertanyaan lagi dong dari sahabat-sahabat pendengar live feed ini mengenai untuk pengobatan tadi dari Prototiborus sudah dok, kemudian makanan dari SPG dok, SPG untuk makanan mungkin ini sama kayak tadi lagi. Makanan ada SPG. Iya, intinya kalau untuk kesehatan ya tadi daya tahan protein aja mungkin lebih. Kalau yang berkaitan ini ya jelas lah, tapi kan sebelumnya terjadi berat ini ya jagalah daya tahan tubuh Anda ya dengan apa benar makannya, istirahat yang teratur, olahraga yang paling itu aja ya. Jadi kalau dulu prinsip PHBS itu nggak dari orang, tapi itu COVID ya. Itu PHBS nomor 1, orang 39 itu nomor 1. Mulai cuci tangan itu ya, mulai pakai masker. Hidup sehat mulai ditingkatkan lagi mungkin baiknya kalau mungkin dulu kita agak sedikit lengah dengan kebersihan tangan, sekarang mungkin cuci tangan, kemudian bisa pakai masker, bisa mengetahui ya kan sekitar kita yang menderita TB aktif. Iya, coba nggak sarankan. Boleh kasih nggak apa-apa kan sekarang nggak harus dokter ya. Jadi sesamanya kalau dia juga tahu boleh lah menyampaikan ya kan menularkan ilmunya, menularkan apa yang dia tahu ya. Dia paling nggak kan sama-sama peduli ya.
Mungkin peran-peran di kader-kader dari Puskesmas mungkin perlu juga untuk Ya karena kan TV ini sekarang nggak hanya miliknya orang kesehatan, ini kan sudah berbau komunitas, jadi semua dilibatkan, ya mau tenaga kesehatan maupun kesehatan terlibat. Jadi karena dia sudah penyakit yang melibatkan komunitas. Baik, terima kasih dok. Mungkin sudah terlalu dalam dan mungkin sudah jelas mengenai TV laten ini sendiri, apa yang dimaksud ini dengan TV laten, kemudian apa perbedaannya dengan TV AT. Prinsipnya di sini untuk TV laten lebih cepat lebih baik, ya dok. Ya. Terutama untuk penanganan dan pengobatan kita ke depan. Mungkin terima kasih banyak dok. Sama-sama dokter Agi, terima kasih, semoga berguna bermanfaat bagi orang yang mendengarkan ya, terutama bapak yang mendengarkan acara ini. Baik, terima kasih dokter. Demikian acara kita pada podcast kita pada pagi hari ini. Mungkin kita akan kembali di podcast kita minggu depan selanjutnya dengan topik yang lebih menarik lagi ya dok. Ya. Terima kasih dok. Selamat pagi dok.